warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkawati dengan NIM A11121131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klausa dan kalimat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Titik klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Beberapa pengertian klausa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rusmadi. Menurut Rusmadi, klausa merupakan unsur kalimat, sebab sebagian besar kalimat itu terdiri dari dua unsur klausa. Sedangkan menurut Caer, klausa adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Artinya, di dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Bila dalam satuan itu tidak terdapat predikat, maka satuan itu bukan sebuah klausa. Analisis klausa berdasarkan frasa yang menjadi unsurnya. Analisis klausa berdasarkan frasa yang menjadi unsur-unsur klausa tersebut disebut sebagai analisis kategorional. Analisis ini tidak terlepas dari analisis fungsional, bahkan merupakan lanjutan dari analisis fungsional. Contohnya yaitu, aku sudah menghadap komandan. Kata aku adalah subjek, kata sudah menghadap adalah predikat, sedangkan kata komandan adalah objek. Pembahasan kedua mengenai kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat juga disebut sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat tunggal, di mana kalimat tunggal ini adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki dua klausa yang sifatnya setara atau sederajat. Jadi, klausa tersebut sifatnya koordinatif dan bisa berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat majemuk setara berlawanan merupakan kalimat majemuk dengan beberapa kalimat yang masing-masing isinya menyatakan kondisi atau situasi yang berlawanan. Contohnya, Mira mengerjakan PR dengan semangat, sedangkan adiknya malas mengerjakan PR. Jadi, antara Mira dan adiknya memiliki sifat yang berlawanan. Mira yang rajin mengerjakan PR, sedangkan adiknya memiliki sifat yang malas. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat majemuk yang tersusun dari lebih satu kalimat tunggal, tapi kedudukan kalimat-kalimat tersebut tidak setara atau dua klausa tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk bertingkat berhubungan tujuan. Adalah kalimat majemuk yang menggunakan konjungsi seperti agar, biar, dan supaya. Contohnya yaitu, Kiki memilih untuk tidur lebih awal agar bisa bangun lebih pagi untuk mengerjakan PR. Jenis yang keempat yaitu kalimat majemuk campuran. Biasanya, jenis kalimat ini mempunyai tiga klausa yang salah satunya adalah induk kalimat, sedangkan klausa lainnya merupakan anak kalimat.
Contohnya, mereka sudah menyelenggarakan acara peringatan HUT RI yang dihadiri oleh semua warga Yogyakarta serta dihadiri pula oleh semua pejabat yang memerintah di Yogyakarta. Kalimat berdasarkan pola subjeknya. Yang pertama, kalimat positif. Kalimat positif adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan yang memberikan informasi yang dianggap benar bagi penulis. Contohnya yaitu, saya adalah anak terpintar di kelas. Kedua yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan. Contoh, dia tidak makan daging merah karena dia seorang vegetarian. Kalimat berdasarkan pengucapan. Yang pertama yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan seseorang secara langsung. Kalimat langsung juga merupakan kutipan yang sama persis dan yang diucapkan tanpa diubah sedikit pun. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan seseorang dan tidak mengutip secara keseluruhan ucapan tersebut. Kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Yang pertama yaitu kalimat klimaks. Kalimat klimaks adalah jenis kalimat yang justru diawali oleh anak kalimatnya yang berfungsi untuk memberikan ketegangan atau memancing keingintahuan agar pembaca meneruskan bacaannya. Yang kedua yaitu kalimat berimbang. Kalimat berimbang adalah apabila suatu kalimat disusun dalam bentuk majemuk setara ataupun majemuk campuran, maka gaya penyajian kalimat tersebut sudah dapat dimasukkan kategori kalimat yang berimbang. Kalimat yang ketiga yaitu kalimat melepas. Kalimat melepas adalah jenis kalimat yang terdiri dari dua unsur yang induk kalimatnya berada di depan diikuti oleh anak kalimatnya. Jadi, anak kalimat seolah menjadi suatu penjelasan bagi klausa sebelumnya. Contohnya, ibu akan mengajak Tania ke Taman Ria karena Tania mendapatkan nilai yang tinggi dalam ujiannya. Kalimat berdasarkan pola SP atau subjek dan predikat. Yang pertama, kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang unsur predikatnya berada lebih dulu dibandingkan subjeknya. Yang kedua yaitu kalimat versi. Kalimat versi ialah jenis kalimat bahasa Indonesia yang pembentukannya berdasarkan beberapa unsur seperti subjek, objek, predikat, pelengkap maupun keterangan. Pola yang dibentuk berdasarkan unsur kalimat versi ini dapat berupa SPO, SPOK, dan masih banyak lagi. Kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu, dan kalimat berita dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya berupa suatu pertanyaan mengenai sesuatu hal. Selanjutnya yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman atau perasaan. Dan yang terakhir yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat melarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat berdasarkan unsurnya. Yang pertama, kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang struktur kalimatnya tersusun dari beberapa unsur atau bahkan lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, bahkan keterangan. Sedangkan kalimat tidak lengkap biasanya tidak memiliki struktur kalimat yang sempurna. Misalnya hanya menggunakan salah satu dari subjek, predikat, atau objek. Kalimat tidak lengkap biasanya kita temukan pada kalimat sapaan atau seperti salam, ajakan, seruan, perintah pertanyaan, dan sebagainya. Jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis.
secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau WEBI. Contoh kalimat efektif yaitu Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.